Baik, di sini saya akan menjelaskan Keynes pertama kali mencurahkan gagasannya mengenai keynesian ekonomi dalam sebuah buku bertajuk The Generally Theory of Employment, Interest and Money yang dirilis pada 1936. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang, kebutuhan transaksi. Beberapa ide teori permintaan uang Keynes. Pada pasar uang, yaitu untuk transaksi. Yang kedua, untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga, spekulasi. Faktor menentukan besarnya permintaan uang salah satunya adalah suku bunga, yang kedua dividen dan surat-surat berharga. Sementara beberapa faktor lainnya meliputi jumlah uang yang beredar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Dan keseimbangan di pasar uang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Di Indonesia, Rapat Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI sebesar 50 BPS menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 4,50%, dan suku bunga lending facility sebesar 50 BPS menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi ini ke depan kembali ke dalam sasaran tujuannya. Tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Saat kondisi ekonomi memanas, maka jumlah uang beredar relatif tinggi di masyarakat. Dalam buku Principles of Money dijelaskan beberapa ide teori permintaan uang pada dasar uang, yaitu yang pertama, ada 3 motif masyarakat dalam memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang B, jumlah uang beredar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang C, keseimbangan di pasar uang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga berbeda dengan kaum klasik dan beranggapan bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi terhadap output nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barokatullah Sania. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Jadi penentuan tingkat perekonomian itu yang pertama dipengaruhi oleh jumlah barang modal yang tersedia dan yang digunakan dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Dan yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Dan juga di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan tabungan dan investasi. Nah, kalau menurut Keynes, besarnya tabungan itu dilakukan karena dilakukan oleh rumah tangga, bukan karena tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunganya. Akan tetapi, itu bergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan dalam rumah tangganya. Jadi suku bunga itu memang sangat berpengaruh. Akan tetapi itu bukan faktor utama dengan meningkatnya suatu tabungan dalam masyarakat seperti itu. Sedangkan investasi itu kan Keynes itu tidak yakin kalau investasi yang dilakukan oleh para pengusaha itu sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Tapi Keynes juga mengakui kalau suku bunga itu juga juga dapat memicu atau dapat mendorong dalam meningkatkan suatu investasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Akan tetapi tidak sepenuhnya itu didasari oleh tingkat suku bunga seperti itu.
tetapi juga sebagai peranannya cukup penting lah untuk terjadinya investasi dari suatu pengusaha seperti itu. Selanjutnya penentu suku bunga. Nah, kalau suku bunga itu kan ditentukan oleh permintaan penawaran uang seperti itu. Kalau penentuan suku bunganya. Jadi semakin tinggi permintaan dan penawaran uangnya, maka semakin tinggi pula suku bunga tersebut. Jadi yang bisa menentukan besarnya penawaran uang itu institusinya yaitu bernama Bank Sentral dan Sistem Perbankan. Selanjutnya tingkat upah. Kalau tingkat upah dalam ekonomi klasik itu diyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian. Jadi kalau tingkat pengangguran semakin tinggi, maka tingkat upahnya juga semakin rendah seperti itu. Gimana sih? Lupa deh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan pendekatan Keynes. Aspek utama yang dikembangkan oleh beliau atau oleh mereka dari teori Keynes adalah yang menyangkut hubungan antara tabungan, investasi, dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Menurut Harold Domar, investasi tidak hanya berpengaruh terhadap permintaan agregat, namun juga berpengaruh pada penawaran agregat. Dalam jangka panjang, investasi akan menambahkan modal. Ini berarti peningkatan kapasitas produksi atau output bagi masyarakat. Menurut Harold Domar, ketidakstabilan dalam perekonomian merupakan hal yang tidak terelakkan dan akan mengganggu keseimbangan, sehingga intervensi pemerintah sangat diperlukan. Menurut Keynes, pasar dalam sistemnya tidak dapat dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, sehingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek padat karya. Langkah itu agar supaya sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu juga halnya ketika harga naik cepat, pemerintah bisa menarik kembali jumlah uang yang beredar yang dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi dari biasanya, sehingga inflasi yang tidak terkendali pun tidak terjadi. Bagi Keynes, upaya pemerintah dalam menentukan arah perkembangan pasar merupakan sebuah keniscayaan. Campur tangan diperlukan kalau perekonomian berjalan ke arah yang tidak terkendali. Penjelasan Keynes mengenai bagaimana suku bunga mempengaruhi permintaan uang akan lebih mudah dipahami kalau kalian sendiri yang menjadi investor yang sedang mencoba memutuskan apakah kalian itu berinvestasi dalam bentuk obligasi atau memegang uang. Secara ringkas, teori preferensi likuiditas Keynes memutuskan 3 motif untuk memegang uang. Motif pertama itu yaitu motif transaksi, yang kedua berjaga-jaga, dan motif ketiga itu spekulasi. Walaupun Keynes mengambil komponen transaksi dan berjaga-jaga dan permintaan uang proporsional dengan pendapatan, dia beralasan bahwa motif spekulasi akan berhubungan motif dengan tingkat suku bunga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.